Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma lakal hamdu hatta tardoh, walakal hamdu idha radid, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak jamaah pengajian pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan kita diberikan dorongan, diberikan kemauan untuk belajar sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua langkah dan niat kita untuk belajar menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini kita semua dalam kondisi yang sama-sama membuat kita galau dan gundah ya. Terutama kalau kita mengikuti perkembangan yang terjadi di belahan bumi bagian barat ini. Banyak fitnah-fitnah yang bermunculan khususnya kepada kita umat Islam yang sekarang sedang menjadi sorotan kita semua ada di Perancis, dan ternyata ini juga mempunyai implikasi, mempunyai echo di United States. Belum lama apa yang terjadi di Perancis juga direspon oleh Donald Trump. Dia mengatakan bahwa I have banned those radical Muslim from entering United States, dan ini ya semakin memperburuk citra kita selaku umat Islam, dan tidak ada yang layak bagi kita lakukan kecuali kita merasa sedih dan merasa prihatin. Seorang muslim tentu saja ketika hal ini terjadi, maka dia harus melakukan resistensi, melakukan penolakan gitu. Jika seorang muslim diam saja, apalagi merasa senang, maka tentu saja keimanan dan keislamannya patut dipertanyakan gitu. Tetapi kita semua bergerak, bertindak, kita semua melakukan respon terukur sesuai dengan kapasitas kita dan tidak berlebihan. Tentu saja yang paling baik, yang paling efektif yang bisa kita lakukan selain banyak berdoa adalah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan memperkuat komitmen kita untuk menjadi pengikut Rasulullah yang baik. Nah, salah satu sunnah Rasulullah itu adalah kita menuntut ilmu, kita memperdalam pemahaman kita terhadap ad-din al-islami. Itu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di lingkungan kita, di Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di Amerika Serikat ini, sebenarnya adalah bagian dari upaya kita untuk ittiba' Rasul, untuk mengikuti qudwah, mengikuti teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini saya mendapatkan amanah dari Ustadz Talkis untuk menggantikan beliau menyampaikan, menjadi fasilitator, pendamping kita semua untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Biasanya Ustadz Talkis mengkaji bab pertama, yaitu Kitabul Ilmi, tapi untuk hari ini kita memilih bab yang lain yang pada kajian-kajian sebelumnya, terutama pada kajian PHIWM sudah berapa kali kita singgung, yaitu berkenaan dengan keajaiban hati, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kitab Ajaibil Qalbi. Nah, sebelum kita mulai membaca matannya, membaca materinya atau isinya,
ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan kitab ini, Kitab Ajaibul Qalbi. Kita pernah menyampaikan bahwa, dan kita semua tahu bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini terdiri dari 40 bab. 40 bab yang dibagi menjadi 4 rubu' atau 4 quarter gitu, 4 bagian besar. Bagian besar yang pertama itu berkenaan dengan ibadah atau rubu'ul ibadah. Yang kedua rubu'ul adat. Jadi the second quarter-nya itu berkenaan dengan social custom. Yang ketiga rubu'ul muhlikat, yaitu berkenaan dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan, dapat membinasakan seorang muslim. Nah, yang terakhir itu disebut dengan rubu'ul munjiyat, hal-hal yang dapat menyelamatkan seorang muslim. Jadi masing-masing rubu' itu terdiri dari 10 bab. Jadi total semuanya ada 40 bab. Nah, Ajaibul Qalbi, kitab atau bab Ajaibul Qalbi ini terletak pada the third quarter, pada seperempat yang ketiga, yaitu rubu'ul muhlikat atau hal-hal yang dapat membinasakan seorang muslim. Dia diletakkan pada bagian ke-21. Jadi dia berada di posisi 21 dari keseluruhan dari 40 bab-bab yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Nah, beberapa penulis, beberapa peneliti, beberapa pengkaji kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa bab ini, bab Ajaibul Qalbi itu termasuk bab yang paling penting dari bab-bab yang lainnya. Untuk tidak dikatakan alal itlaq gitu. Untuk tidak dikatakan secara mutlak ini yang paling penting dibandingkan bab-bab yang lainnya. Nah, kenapa ini disebut bab yang paling penting? Karena bab inilah yang menggambarkan tentang corak keilmuan Imam Al-Ghazali sebagai seorang sufi. Dan bab inilah yang menggambarkan peta, maaf ini menggunakan bahasa teknis ya, tapi saya kadang-kadang nggak bisa menghindar dari bahasa teknis ini. Menggunakan corak epistemologi Imam Al-Ghazali yang berusaha meletakkan sufisme di atas atau berada di hierarki tertinggi dibandingkan dengan disiplin-disiplin yang lainnya gitu. Jadi kitab ini menurut para peneliti adalah, atau bab ini menurut peneliti adalah bab yang paling penting dalam Ihya Ulumuddin karena dia menggambarkan tentang al-qalbu, menggambarkan tentang hati. Nah, hati itu menurut nanti kita baca penjelasannya oleh Imam Al-Ghazali itu unsur yang paling penting yang ada di dalam diri manusia itu. Kalau disebut mana yang paling vital antara mind, antara pikiran dengan hati, Imam Al-Ghazali akan mengatakan yang lebih penting adalah al-qalb, yang lebih penting adalah hati. Nah, ini kalau kita mencari bagaimana Al-Quran berbicara tentang hati, Al-Quran menjelaskan, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-97, Allah mengatakan, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengirimkan malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan menyampaikan wahyu itu mengirimnya kepada qalb, kepada hati Nabi Muhammad. Jadi wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad bukan ke dalam pikirannya, bukan ke dalam mind-nya, tapi dalam heart-nya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa
hati itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna. 3 kali itu diulang Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam sini. Sambil memegang dadanya. Jadi lokus atau tempat di mana ketakwaan kita itu bersemayam ada di dalam hati. Takwa itu bukan dilihat dari penampilan fisik, bagaimana zohir kita terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itu semua menunjukkan bahwa al-qalb itu sesuatu yang sangat vital kedudukannya di dalam agama Islam. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai kajian kitab ini, bab ajaibul qalbi ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa yang lainnya. Ke dalam bahasa Inggris, setahu saya paling tidak ada 2 orang penerjemah. Yang pertama Father McCarthy, ini seorang Romo Katolik yang sangat mengidolakan Al-Ghazali. Dia bilang dengan memahami kitab Ihya Ulumuddin saya semakin menjadi seorang Katolik yang baik gitu. Dan dia ngerasa banyak mendapatkan inspirasi karena buku ini walaupun spesifik spiritualitas Islam, tapi sebenarnya memberikan pencerahan juga kepada siapapun orang beragama, gitu kata dia. Kemudian ada lagi penerjemah namanya Walter Skelly. Ini penerjemah, dia menerjemahkan buku ini sebagai proyek disertasinya di Hartford Seminary di Connecticut. Dan terjemahan ini sekarang sudah, walaupun terjemahannya ditulis tahun 1930-an, tapi sekarang diterbitkan lagi, kemudian diberi pengantar oleh Syekh Timothy Winter atau Abdul Hakam Murad dari Oxford, dari UK. Nah, jadi kalau kita ingin membaca terjemahan dalam bahasa Inggris dari kitab ini, bisa mencari, mengakses karya-karya yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, dalam kitab Ajaibul Qalbi ini sendiri terdiri dari 15 bagian. Tadi sebelum mulai acara ini saya menyebut bahwa ini termasuk kitab atau bab yang paling tebal dibandingkan yang lainnya. Di dalamnya ada subbahasan. Ada 15 pembahasan dan tentu saja tidak akan cukup waktu kita pada pagi hari ini untuk mengkaji semuanya. Tapi paling tidak kita punya gambaran umum apa saja yang dijelaskan oleh Al-Ghazali di dalam bab ini. Satu, dia menjelaskan tentang fungsi hati di dalam Islam. Nanti kita akan memahami bahwa hati itu yang paling penting dibandingkan semuanya yang ada di dalam diri manusia. Kemudian setelah dia menjelaskan fungsi hati, dia akan menjelaskan tentang ta'rif, tentang pengertian hati. Nanti dia komparasikan antara al-qalb, hati, kemudian an-nafas, yang artinya soul, kemudian dia komparasikan juga dengan an-nafas dan ar-ruh, spirit, dan terakhir dia komparasikan dengan akal. Ini istilah-istilah yang sering overlapping, banyak orang kebingungan memahaminya. Untuk itu kata Al-Ghazali perlu kita klarifikasi apa perbedaan istilah-istilah ini dan apa persamaannya. Kemudian dia juga menjelaskan tentang junudul qalbi. Ini istilah yang ia ciptakan. Terdengar agak weird gitu. Artinya apa? The armies of the heart. Artinya tentara hati. Maaf, kalau diartikan jadi tentara-tentara. Karena junudun itu jamak dari jundun. Jadi hati itu kata Al-Ghazali punya tentara-tentara. Nah, nanti seperti apa tentaranya akan kita jelaskan. Kemudian dia menjelaskan juga tentang
khosiyatul qalbi, karakteristik atau nature of qalb. Kemudian dia menjelaskan juga tentang sifat-sifat hati manusia. Ada 4 sifat. Kemudian dia menjelaskan juga bahwa hati itu berfungsi sebagai tempat menyimpan ilmu. Jadi ilmu yang ada di luar kita itu ketika terserap itu semuanya berkumpul di dalam hati. Nah, tapi kadang-kadang ilmu itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa kita terhalang, kita mahjub dari ilmu. Dia menjelaskan kenapa ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Kemudian dia juga menjelaskan tentang pembagian klasifikasi ilmu. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin, kemudian ada ilmu yang muktasabah, ilmu yang diperoleh dengan cara belajar, ada ilmu yang ilmu laduni yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati kita. Kita tidak belajar, tapi karena kita membersihkan fitrah kita, maka ilmu itu datang sendiri kepada kita. Nah, ada ilmu yang sifatnya aksiomatis atau dalam bahasa Arab disebut dengan ad-daruri. Jadi kita tahu ilmu itu tanpa tanpa proses learning gitu. Seperti anak kecil yang tahu hal-hal yang sifatnya fitrawi gitu. Nah, itu kira-kira gambaran umum mengenai bab ini, bab ajaibul qalbi. Jadi sebelum kita masuk ke detail, gambaran besarnya ini kita lihat dulu gitu. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya kitab ajaibul qalbi. Mudah-mudahan sudah tampil semua di layar masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulubu wal khawatiru. Alhamdulillah yang tatahayyar artinya menjadi bingung, menjadi tersesatlah. Siapa yang menjadi bingung tersesat? Al-qulubu wal khawatiru. Hati manusia dan pikiran manusia menjadi tersesat. Kenapa dia menjadi tersesat? Duna idroki jalalihi. Karena dia tidak mengetahui keagungan Allah. Nah, ini jadi kalimat yang agak kompleks dalam bahasa Arab. Ini fi'il atau ini verb, tapi fa'ilnya agak belakangan. Di sela-sela fa'il itu ada kalimat sisipan ini. Ini semacam keterangan duna idroki jalalihi. Nah, segala puji bagi Allah yang dengan tidak mengetahui Allah, maka hati manusia, pikiran manusia akan menjadi tersesat. Kira-kira begitu terjemahannya. Wa tadhasyu fi mabadi'i isyraqi anwarihi al-ahdaqu wan nawaziru. Menjadi takjublah pandangan dan mata manusia dengan melihat radiasi cahaya Allah gitu. Jadi kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah itu memancarkan cahayanya gitu. Ada radiasinya gitu. Nah, ekspresi seperti ini itu sangat khas, itu ekspresi kaum sufi, terutama kaum sufi yang sangat dipengaruhi oleh filsafat neoplatonisme namanya. Jadi Allah itu memancarkan cahaya. Nah, pancaran cahaya itulah yang menjadi alam semesta, menjadi Nabi Muhammad, menjadi seluruh fenomena yang kita lihat gitu. Nah, penggambaran seperti itu berasal dari sebenarnya filsafat Helenistik, filsafat Yunani, neoplatonisme, tetapi kemudian diserap oleh para pemikir Muslim, oleh Ibnu Sina, kemudian belakangan oleh Imam Al-Ghazali.
Jadi dia menggambarkan bahwa pandangan dan mata manusia itu menjadi takjub ketika melihat radiasi dari cahaya Allah. Al-muttali'i ala khafayatis sarair. Allah itu tahu hal-hal yang tersembunyi. Al-alim bimaknunatid dhamair. Allah juga Maha tahu hal-hal yang tersimpan di dalam ad-dhamair, di dalam kepribadian manusia. Al-mustaghni fi tadbiri mulkihi 'anil musyawir wal muwazir. Allah itu cukup tidak memerlukan ketika mengatur, memanage kerajaannya, memanage ciptaannya, tidak memerlukan apa? Al-musyawir, penasehat, al-muwazir, orang yang menolong, gitu. Jadi ini juga kalimat yang cukup kompleks karena keterangan dari al-mustaghni ini ada di sini. Jadi Allah itu maha kaya, maha cukup dari orang-orang yang memberinya nasihat. Jadi Allah tidak perlu penasehat gitu untuk mengatur ciptaannya gitu. Nah, dari awal sini sampai sini kita ngelihat kalimatnya itu rhyming. Jadi semuanya diakhiri oleh ro. Alhamdulillahilladzi tatahayyar duna idraki jalalihi alqulubu wal khawatir. Wa tadhashu fi mabadi isyraqi anwarihi al-ahdaqu wan nawazir. Al-muttali'i ala khafayati sarair. Al-alim bimaknunatid dhamair. Al-mustaghni fi tadbiri mulkihi 'anil musyawir wal muwazir. Nah, itu keindahan bahasa Arab dan menunjukkan tingkat intelektualitas penulisnya juga. Umumnya orang Arab itu menggambarkan keindahan itu dengan rhyming. Sering sekali kitab judul-judul buku juga dipilih sesuatu yang rhyming dan enak didengar gitu. Nah, yang selanjutnya juga rhyming. Muqallibil qulub. Allah itu zat yang maha membolak-balikkan hati. Wa ghafariz dzunub, dan penghapus dosa-dosa manusia. Wa sattaril uyub, dan maha penutup aib manusia. Wa mufarrijil kurub, dan penghilang kesusahan manusia. Gitu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa jami'i syamliddin wa qati' dabiril mulhidin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama katsira. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, jami' syamliddin, orang yang menyatukan agama Islam gitu, dan orang yang mengalahkan kekuatan para mulhidin, orang-orang yang tidak percaya, mengalahkan para musuh Islam itu. Amma ba'du, syarful insani wa fadilatu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalaiq bisti'dadi li ma'rifatillahi subhanahu. Kemuliaan manusia, syarful insan, kemuliaan manusia dan keutamaannya yang membuat ia unggul, faqo, unggul secara keseluruhan dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain adalah kesiapannya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu lebih hebat, lebih mulia dibandingkan binatang, dibandingkan tumbuhan, karena ia siap mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fil akhirati 'uddatuhu wa zukhruh. Mengetahui Allah itu di dunia menjadi keindahan seorang muslim, beauty of a muslim gitu, dan menjadi kesempurnaan seorang muslim dan menjadi kemuliaan. Jadi mengetahui Allah itu menjadi sumber keindahan kita, menjadi sumber kesempurnaan kita, dan menjadi sumber kemuliaan kita. Dan di akhirat kelak menjadi uddah, menjadi kekuatan, menjadi penolong, wa dzukhruf, dan menjadi simpanan pahala kita itu. Nah, wa innama ista'adda lil ma'rifati biqalbih
la bijarihatin min jawarihi. Manusia mengetahui Allah biqalbihi dengan hatinya, bukan dengan organ-organ fisiknya. Jarihah itu artinya organ tubuh gitu yang sifatnya fisikal. Jawarih jamak dari jarihah. Fal qalbu huwal alim billah. Hatilah yang mengetahui Allah. Wa huwal mutaqarrib ilallah. Hatilah juga yang mendekat kepada Allah. Wa huwal amil lillah. Hati manusialah yang beramal untuk Allah. Wa huwas sa'i ilallah. Yang berusaha berjalan menuju Allah. Wa huwal mukasyaf bima indallah waladaihi. Hatilah yang di unveiled, artinya mukasyaf itu, yang disingkap oleh Allah. Apa yang disingkap? Apa yang dimiliki, apa yang ada di sisi Allah dan apa yang dimiliki Allah. Bima artinya dengan apa, indallah yang ada di sisi Allah, waladaihi dan yang ia miliki. Jadi hati manusia itu seringkali mahjub, tertutupi, veiled, maka kalau Allah berkehendak, hati manusia itu bisa disingkap, dibuka tabirnya. Nah, itu disebut dengan mukasyaf. Ini juga sekali lagi terminologi kaum sufi. Imam Al-Ghazali sendiri sangat terkenal karena dia mendorong Muslim itu sampai pada derajat ini, mukasyafah. Sampai pada derajat kebenaran Allah itu tersingkap di dalam hatinya. Itu. Nah, memang dia mengatakan ini tidak semua orang sampai kepada derajat ini. Dia perlu terus mengasah batinnya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri gitu. Nanti dia akan sampai kepada derajat al-khawas, derajat orang-orang yang khusus, bukan awam. Awam bukan dari segi pengetahuan agamanya, tapi dari segi kedekatannya kepada Allah gitu. Nah, kalau kita mengasah batin, kata Al-Ghazali, kita akan naik kepada derajat khawas, naik lagi kepada derajatnya khawasul khawas itu. Jadi hanya orang tertentu yang bisa hatinya tersingkap dan melihat kebenaran seperti Allah membukakan kepada hatinya gitu. Makanya seperti pernah kita kaji di pertemuan sebelumnya, beberapa orang mengkritik bahwa al-kasyaf itu, penyingkapan itu cara mengetahui yang agak elitis itu. Karena tidak semua orang bisa mencapainya. Dan pengetahuan yang didapatkan oleh kasyaf, oleh penyingkapan itu juga pengetahuan yang tidak objektif. Artinya semua orang tidak bisa memverifikasinya dan juga tidak bisa memfalsifikasinya. Ini istilah filsafat. Karena sifatnya itu personal gitu. Makanya nanti kalau kita melihat khazanah Islam yang lain, beberapa orang menolak al-kasyaf ini. Tapi kita belajar ini sebagai khazanah itu, sebagai perspektif. Tradisi Islam itu enggak tunggal. Tradisi Islam itu bukan satu wajah, tetapi multi wajah gitu. Ada orang yang pandangannya begini, menganjurkan kita kasyaf gitu. Ada orang yang menolak kasyaf. Imam Al-Ghazali misalnya sebenarnya di bab ini juga dia bicara tentang itu, menyebut contoh Nabi Khidir gitu. Nabi Khidir itu cara berpikirnya nggak umum gitu. Makanya saya katakan tadi pengetahuan yang sifatnya kasyaf itu nggak objektif. Dia ngajak ngelobangin kapal, membunuh anak kecil gitu, membantu menegakkan rumah yang sudah reot gitu. Nabi Musa melihatnya bukan dengan ilmu batin, bukan dengan ilmu kasyaf, jadi dia protes dengan itu. Tapi Nabi Khidir nggak bisa diprotes. Ini pengetahuan yang saya dapatkan langsung dari Allah gitu. Nah, dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu menunjukkan bahwa ya satu melihatnya dengan kasyaf, satu melihatnya dengan perspektif orang umum.
Dan tadi saya katakan tidak semua orang bisa menangkap itu, menangkap kasyaf. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun wa alatun yastakhdimuha al-qalbu. Jadi kalimat sebelum tadi menjelaskan bahwa hatilah yang mengetahui Allah, yang mendekat kepada Allah, dan fisik manusia, organ manusia, al-jawarih, itu hanya followers. Atba' artinya pengikut. Dan fisik manusia itu hanya pembantu. Pembantu bagi hati manusia. Wa alatun yastakhdimuha al-qalbu. Dan alat yang digunakan oleh qalb. Tangan, kaki, mata, mulut, itu semuanya bagi menurut Al-Ghazali, ia jelaskan itu hanya atba', pengikut, dan hanya pembantu, alat yang digunakan oleh hati. Wa yasta'miluha isti'malal malik lil abid, seperti seorang raja yang memerintahkan atau menggunakan budak-budaknya. Itu. Wa istikhdamar ra'i lirra'iyah, seperti seorang penguasa yang memerintahkan, membuat aturan kepada ar-ra'iyah, rakyatnya. Nah, ini kita garis bawahi kata ini. Ra'iyah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Kita mungkin ada sebagian yang belum tahu bahwa kata rakyat dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab ra'iyah. Gitu. Wasoni' lil alah, seperti seorang tukang menggunakan alatnya. Gitu. Jadi fungsi hati itu mengendalikan organ tubuh manusia. Itu yang dimaksudkan Al-Ghazali. Fal qalbu huwal maqbulu 'indallah idza salima min ghairillah. Maka hatilah yang diterima oleh Allah ketika dia selamat dari hal-hal yang selain Allah. Wa huwal mahjubu 'anillah idza sara mustaghriqan bi ghairillah. Hati manusia akan mahjub, akan tertutup kalau dia tenggelam kepada hal-hal yang selain Allah. Wahwal mutolabu wahwal mukhatabu, hati jugalah yang dituntut. Mutolab dituntut, wahwal mukhatab yang diajak bicara oleh Allah. Jadi kalau Allah mengirim wahyu itu yang diajak bicara itu siapa? Hati manusia. Wahwal mu'atab wal mu'aqab, hati jugalah yang dicela oleh Allah kalau manusia nggak taat, wal mu'aqab yang diberikan hukuman oleh Allah. Wa huwa alladhi yus'id bil qurbi minallah fayuflih idza zakkahu. Hati jugalah yang merasa senang, merasa gembira ketika ia mendekat kepada Allah. Kemudian ketika ia fayuflih, ketika ia mendekat kepada Allah, ia menjadi orang yang beruntung. Aflaha yuflihu, itu artinya beruntung. Idza zakkahu, ketika ia mensucikan hatinya. Wa huwa alladzi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassahu. Dan hati jugalah yang akan menderita kalau manusia mengotori dan merusaknya. Wa huwal muti'u bil haqiqah lillahi ta'ala. Hati jugalah yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal ladzi yantashiru al jawarihi minal ibadat anwaruhu, yang tersebar di organ tubuh manusia berupa ibadah itu adalah pancaran cahaya hati. Pancaran cahaya yang berasal dari hati. Gitu. Jadi kalau kita melakukan ibadah yang menggerakkan fisik kita, kata Al-Ghazali, itu sebenarnya hanyalah pancaran cahaya yang berasal dari hati. Wa huwal 'asi al-mutamarrid 'ala Allah ta'ala. Dan hati jugalah yang membangkang, yang menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna masari ilal a'dha'i minal fawahishi atharuhu. Kalau kita melihat ada keburukan-keburukan di dalam diri kita, sebenarnya keburukan itu juga adalah pancaran dari
apa yang ada di dalam hati kita. Makanya hati itu menjadi lokus dari segala sesuatu. Kalau hati bersih, dari mulut keluar bersih, dari perilaku keluarnya juga bersih, baik. Dan sebaliknya kalau hati kotor, kelam, pekat, yang keluar dari mulut juga kotor, yang keluar dari perilaku juga kita kotor. Wa bi izlamihi wa istinatihi tazhar mahasinuz zahir wa musawihi. Gelapnya hati dan terangnya hati itu akan menunjukkan kualitas yang tampak, mahasinuz zahir, dan masawihi, dan keburukannya. Jadi hati itu bersihnya, kotornya, terangnya, gelapnya itu akan terrefleksi dari penampilan fisik kita, akan terrefleksi dari hal-hal yang zahir dalam diri kita. Gitu. Wa huwa alladzi idza arafahul insan, kalau manusia mengetahui hati, arafahul insan faqad arafa nafsah, maka dia sudah mengetahui dirinya sendiri. Wa idza arafa nafsah faqad arafa rabbah, kalau dia sudah tahu dirinya sendiri, maka dia tahu Tuhannya. Nah, jadi itu implikasinya berlapis-lapis. Manusia bisa mengidentifikasi, memahami hatinya sendiri. Berarti dia memahami dirinya berarti dia memahami Allah. Gitu. Wa huwa alladzi idza jahalahul insan faqad jahala nafsah. Kalau manusia jahil terhadap hatinya, maka dia jahil terhadap dirinya sendiri. Wa idza jahala an-nafsah faqad jahala rabbah. Kalau dia jahil terhadap atau tentang dirinya sendiri, berarti dia jahil terhadap Allah, tidak tahu Allah. Wa man jahala qalbah fahuwa bi ghairihi ajhal. Barang siapa yang jahil terhadap hatinya, tidak tahu tentang hatinya, maka dia lebih jahil terhadap hal-hal yang lainnya. Hatinya aja dia nggak tahu, apalagi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Wa aktsarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Kebanyakan manusia itu justru jahil terhadap hatinya sendiri, terhadap jiwanya, dirinya sendiri. Wa qad hila atau huyila bainahum wa baina anfusihim. Manusia seringkali terhalang untuk memahami hatinya. Wa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa hailu latuhu bi ayyamna'ahu an musyahadatihi wa qurbihi. Manusia menghalangi dirinya untuk menyaksikan atau melihat dan merawat hatinya. Wa muraqabatihi wa ma'rifati sifatihi. Manusia menghalangi dirinya untuk mengetahui sifat-sifat hatinya. Wa kaifiyati taqallubihi baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Manusia juga jahil, tidak tahu bagaimana hati manusia itu terbolak-balik. Jadi itu kan berasal dari hadis Nabi, hati manusia itu ada di antara dua jari Allah, gitu. Isbi'ain min asabi'ir rahman. Tentu saja jari Allah di sini tidak boleh kita maknai secara harfiah. Allah memiliki jari, itu namanya anthropomorphism atau mujassimah, dan para ulama mengecam kalau kita punya pemahaman seperti itu. Jadi kita harus memaknainya secara majasi, gitu. Intinya bahwa hati manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tsabbit ala dinika. Mantapkanlah, tetapkanlah kami, jadikanlah kami konsisten di atas agamamu. Wa ala ta'atik, jadikanlah kami konsisten di atas ketaatan kepadamu. Nah, manusia nggak tahu kenapa atau bagaimana Allah
membolak-balikkan hati manusia. Wa annahu kaifa yuhwi marratan ila asfalis safilin wa yankhafidu ila ufuqis syayatin wa kaifa yartafi ukhra ila a'la aliyyin wa yartaqi ila alamil malaikatil muqarrabin. Dan manusia juga nggak tahu, abai, bagaimana hati manusia itu bisa membawa manusia kepada asfalasafilin, kepada posisi terendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Dan dia turun kepada derajatnya para syayatin, kata Al-Ghazali. Dan dia juga tidak tahu bagaimana hati manusia itu bisa mengangkat derajatnya kepada derajat yang paling tinggi, derajat makhluk Allah yang paling tinggi. Wa yartaqi ila alamil malaikatil muqarrabin, dan ia mencapai derajatnya para malaikat yang dekat di sisi Allah. Itu. Nah, kebanyakan manusia itu nggak tahu dengan ilmu mengenai hati, itu kata Al-Ghazali. Wa man lam ya'rif qalbahu liyuqibahu wa yura'iyahu wa yatarassad ma yaluhu min khazainil malakut alaihi wa fihi fa huwa mimman qala Allah ta'ala fihim nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak tahu hatinya sehingga tidak bisa ia monitor, tidak bisa ia awasi, tidak bisa ia jaga, dan dia tidak bisa ia tarassad, melihat potensi-potensi yang ada di dalam hati yang bisa membawanya menjadi malakut, menjadi berkualitas seperti halnya malaikat, maka dia termasuk kepada orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu kata Al-Ghazali, ma'rifatul qalbi wa haqiqatu awsafihi asluddin wa asasu tariqis salikin. Mengetahui hati, hakikat hati, esensi hati, dan sifat-sifat hati itu asluddin, kewajiban dalam agama, dan dasar bagi tariqis salikin, jalan bagi orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Salik itu artinya orang yang berjalan. Biasanya sufi, kaum sufi menyebut dirinya sendiri sebagai salik gitu. Tasawuf dalam bahasa Arab juga disebut dengan suluk gitu. Artinya orang yang berjalan jalan sufi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kepada yang selanjutnya, untuk menyingkat waktu saya lompati, kita langsung kepada pembahasan selanjutnya, atau pembahasan mengenai pengertian dari al-qalbu. Bayanu ma'nan nafsi warruhi wal qalbi wal aqli wa ma huwa al-muradu bihadhil asami. Penjelasan tentang makna nafsu, makna ruh, makna kolbu, dan makna akal. Dan apa yang dimaksud dengan hazihil asami. Asami itu jamak dari ismun. Nah, kita sudah belajar semua ya. Ismun itu jamaknya bisa asami, bisa asmaun. Gitu. Jadi kita akan mengenal apa pengertian dari 4 istilah ini. Kita mulai dari yang pertama. Lafzul qalbi. Al-lafzul awal lafzul qalbi. Wa huwa yutlaqu li ma'nayain. Lafaz qalbu itu dikaitkan kepada 2 makna. Yang pertama ini makna yang sifatnya fisikal atau al-qalbul jasmani. Yang kedua makna al-qalbu itu yang bersifat imaterial atau bersifat spiritual. Dia menyebutnya al-qalbur ruhani. Nah, apa makna qalbu yang pertama yang bersifat fisikal? Allahmus sanburi asyakli. Qalb itu, hati itu artinya daging yang berbentuk seperti
Ada yang menerjemahkan sonbur itu berbentuk seperti pinus, ada yang menerjemahkan seperti kacang. Saya sendiri nggak tahu bagaimana menerjemahkan yang baik as-sonburi. Tapi yang jelas dia daging yang mempunyai bentuk gitu. Nah, ini juga kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan ada istilah hati sanubari, gitu ya. Hati sanubari manusia. Nah, sanubari itu berasal dari ini. Ada teman saya meneliti kata sanubari dalam manusia itu sebenarnya diserap oleh para ulama dari kitabnya Al-Ghazali ini, Al-Lahmus Sonburi. Hati itu, daging itu terletak al-muda'u, tersimpan fil janibil aisar, di bagian kiri di dada manusia. Fil janibil aisar minas sodri. Ini. Wa huwa lahmun makhsusun wa fi batinihi tajwifun. Itu dagingnya khusus, di dalamnya tajwifun, ada rongga-rongga. Ini luar biasa Al-Ghazali walaupun dia seorang ulama syar'i, tahu struktur tubuh manusia. Jadi dia bilang di dalam daging itu ada rongga-rongga, wa fi dzalika tajwif damun aswadun. Di dalam rongga-rongga itu ada darah hitam. Nah, nanti bisa dikonfirmasi oleh misalnya kalau di sini ada dokter, ada ahli kesehatan, apakah benar di dalam hati itu ada darah yang warnanya hitam. Kata Al-Ghazali, di dalam rongga-rongga yang ada dalam hati manusia itu ada darah hitam. Wa huwa manba'ur ruh wa ma'dinuhu. Dan rongga-rongga itulah atau darah hitam itulah yang menjadi sumber dari ruh manusia. Walasna naqsud al-an syarha syaklihi wa kaifiyatihi la tata'allaqu bihil aghrad ad-diniyah wa innama yata'allaq bidzalika ghardul atibba. Pembahasan tentang al-qalbul jasmani ini itu tidak kita lakukan lebih lanjut. Bukan ini yang kita maksudkan gitu. Karena tidak banyak berhubungan dengan tujuan agama. Ini menjadi concern para dokter itu. Dibilang gharadul atibba. Atibba itu jamak dari tobibun, tobibani, atibba. Jadi biar aja yang membahas tentang al-qalbul jasmani itu para dokter. Kita bahas al-qalbur ruhani, kata dia. Wa hadzal qalbu mawjudun lil bahaim bal huwa mawjudun lil mayyit. Qalbu yang pertama ini itu ada di dalam binatang, bahkan juga ada di dalam orang yang meninggal, gitu. Wa nahnu idza atlaqna lafzul qalbi fi hadzal kitab lam na'ni bihi dzalika. Kalau kita menyebut kata qalbu dalam bab ini, maka kita tidak bermaksud menjelaskan qalbu jenis yang pertama ini, gitu. Fa innahu qit'atul lahmin la qadalahu wa huwa min alamil mulki wasyahadah itudrikuhul bahaim bihasatil basar fadlan anil adamiyin. Wal ma'na tsani, pengertian yang kedua, wa huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Nah, pengertian yang kedua dari qalbu, sesuatu benda yang latifah, yang subtle, yang sangat halus, yang bersifat rabbaniyah, bersifat ketuhanan, ruhaniyah, bersifat spiritual. Laha bihadzal qalbil jasmani ta'alluqun. Dia mempunyai hubungan dengan hati jenis yang pertama. Itu. Watil kalatifah hiya haqiqatul insan. Nah, hati jenis kedua inilah esensi dari manusia. Haqiqatul insan. Wahwal mudrik al-alim al-arif minal insan. Ini kalimat yang saya garis bawahi. Hati jenis kedua inilah yang menggambarkan esensi manusia, dan hati jenis kedua inilah yang bertugas melakukan fungsi persepsi. Mudrik adraka yudriku artinya mempersepsi sesuatu, mengetahui.
Jadi fungsi dari hati itu adalah mempersepsi sesuatu, mengetahui sesuatu, al-alim dan al-arif. Nah, arif ini tidak perlu ditanyakan artinya apa gitu. Kalau kita tidak tahu berarti kita tanya ke Pak Arif aja. Jadi fungsi dari hati yang ada dalam manusia itu pertama mengetahui, mempersepsi, kemudian mengetahui dan arif. Wahwal mukhatab wal muaqab. Hati yang kedua inilah yang diajak bicara oleh Allah melalui wahyunya. Al-muaqab yang juga dipunish, dihukum oleh Allah. Al-mu'atab wal mutalab yang dicela dan dituntut oleh Allah. Walahu alaqatun ma'al qalbil jasmani. Dan dia punya hubungan dengan hati yang fisikal tadi. Waqad tahayyarat uqulu aktsaril khalqi fi idraki wajhi alaqatihi fa inna ta'allaqahu bihi yudahi ta'alluqul a'rad bil ajsam wal awsaf bil mausufat au ta'alluqul mustamil lil ala bil ala au ta'alluqul mutamakkin bil makan. Kebanyakan orang bingung. Bahkan para ulama juga sering bingung hubungan antara qalbul jasmani dengan qalbul ruhani. Hubungan keduanya, kata Al-Ghazali, itu sama seperti yudohi, adoha yudohi, artinya resemble, sama seperti hubungan antara esensi, a'rad itu artinya esensi, ajsam accident itu istilah filsafat. Sama seperti hubungan antara esensi dengan organ, gitu. Dan sama seperti hubungan antara sifat dengan yang disifati. Dan sama seperti hubungan antara orang yang menggunakan alat dengan alat yang digunakan. Gitu. Dan sama seperti hubungan antara orang yang menempati sesuatu dengan yang ditempati. Nah, itulah hubungan antara qalbul jasmani dengan qalbul ruhani. Kita lompat masuk ke istilah kedua. Al-tsani ar-ruh. Wa huwa aidan yutlaqu fi ma yata'allaqu bi jinsi ghardina li ma'nayain. Ruh juga mempunyai dua makna. Yang pertama jismun latifun. Sesuatu yang halus, yang bersifat fisikal, manba'uhu tajwiful qalbi al-jasmani. Sumbernya adalah rongga dalam hati manusia. Jadi ruh itu tempatnya adalah rongga-rongga di dalam hati manusia. Wayan tasir biwasitatil uruq ad-dawarib ila sa'iri ajza'il badan. Dan dia melalui perantara arteri, melalui perantara pembuluh darah, blood vessel gitu, menyebar ke seluruh sa'iri ajza'il badan, seluruh organ tubuh manusia. Jadi dari ruh tadi itu yang ada di dalam qalb, dia menyebarkan melalui arteri tersebar kepada seluruh jasad manusia. Wa juryanu fil badan wa faidun anwaril hayah wal his wal basar wasam wasyam minhu ala a'dhahi yudahi faidan an-nur minas sirat alladhi yudaru fi zawatil bait fa innahu la yantahi ila juz'in minal bait illa wa yastaniru bihi. Nah, sirkulasi ruh yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan ia al-hayah, hidup, dan menyebabkan ia memiliki kemampuan untuk his, merasa, melihat, as-sama, mendengar, dan lidah, merasakan di lidah gitu ya. Itu sama seperti radiasi cahaya yang berasal dari siroj, dari lampu yang menyinari sebuah rumah gitu. Jadi kalau kita menghidupkan lampu di sebuah rumah, maka cahaya lampu itu akan menyinari rumah itu, gitu, membuat dia terang. Nah, itulah
fungsi dari ruh yang bersifat fisikal ini, dia membawa kehidupan ke dalam seluruh organ tubuh manusia. Gitu. Wal atiba idza atlaqu lafzur ruh aradu bihi hadzal ma'na. Dokter kalau bicara tentang ruh, maka yang dia maksudkan adalah ruh jenis yang pertama ini. Huwa bukharun latifun andajathu hararatul qalbi. Itu ruh ini dilahirkan oleh hararatul qalbi, kehangatan yang ada dalam hati gitu. Walaisa syarhu min ghardina id al muta'alliq bi ghardul atibba alladhi yu'alijuna al-abdan. Tetapi ini bukan yang kita maksud karena ini sudah menjadi pembahasan para dokter yang yu'alijuna al-abdan, yang mengobati jasad manusia. Nah, yang dimaksudkan oleh Ghazali adalah ar-ruh dalam pengertian yang kedua. Wa huwa al-latifah al-alimah al-mudrikah minal insan. Yaitu sesuatu yang latifah. Sekali lagi, latifah itu artinya halus. Sesuatu yang halus, yang alim, berfungsi untuk mengetahui, al-mudrikah, berfungsi untuk mempersepsi. Itu. Wa huwa alladhi syarahnahu fi ahadi ma'nail qalbi. Nah, dalam pengertian yang kedua inilah, maka dia sinonim dengan kolbu dalam pengertian yang pertama. Gitu. Maaf, dia sinonim dengan kolbu dalam pengertian yang kedua. Gitu. Jadi masing-masing kolbu dengan ruh itu punya dua pengertian. Pengertian pertama bersifat fisikal, bersifat jasmani. Pengertian yang kedua bersifat ruhani. Nah, pengertian yang kedua inilah mereka sinonim. Jadi kata kolbu, kata ruh itu sinonim dalam pengertian yang kedua. Itu istilah al-qalbu. Sekarang istilah an-nafsu. Apa yang dimaksud dengan an-nafsu? Wa huwa aidan mushtarakun baina ma'anin wa yata'allaq bi ghardina minhu ma'nayain. Ini juga istilah yang mushtarak, memiliki banyak makna, tapi yang terkait dengan kita ada dua hal. Jadi dari banyak makna nafsu itu kita hanya jelaskan dua makna. Makna yang pertama, annahu yuradu bihil ma'na al-jami' liquwatil ghadab wasyahwah fil insan ala ma sayati syarhuhu. Wa hadzal isti'mal wal ghalib ala ahli tasawuf. Pengertian nafsu yang pertama adalah suatu hal, suatu sifat yang bisa mengumpulkan di dalamnya, terkumpul di dalamnya potensi marah, quwwatul ghadab. Sesuatu yang bisa membuat manusia marah, wasyahwah, dan syahwat di dalam diri manusia. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para kaum sufi ketika menyebutkan istilah nafsu. Jadi kalau mereka menggunakan istilah nafas, maka mereka mengacu kepada pengertian ini. Artinya suatu hal, suatu sifat yang bisa membuat manusia menjadi amarah, menjadi marah dan mengikuti hawa nafsunya. Li'annahum yuriduna bin nafsil asal al-jami' li sifatil madmumah minal insan. Karena bagi mereka yang makna asal dari kata nafsu adalah sifat-sifat tercela pada diri manusia. Makanya mereka mengatakan la budda min mujahadatin nafsi wa kasriha. Kita harus berjihad melawan nafsu kita sendiri. Nah, kalau ada kata istilah berjihad melawan hawa nafsu, berarti nafsu di sini adalah nafsu jenis yang pertama atau pengertian yang pertama. Wa ilahil isyarah biqaulihi alaihi salatu wassalam a'da aduwin laka nafsuka allati baina janbaika. A'da aduwin ini sighatu tafdil atau superlatif dalam bahasa Inggris. A'da aduwin, musuhmu yang paling musuh. Nah, itu artinya musuh terberatmu adalah nafsuka, nafsumu sendiri yang terletak di antara dua sisimu. Allati baina janbaika, dua sisimu. Artinya sisi depan, sisi belakang gitu. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, wa huwal latifah allati dzakarnahu, sesuatu yang halus. Latifah itu artinya halus,
yang telah kita sebutkan sebelumnya, allati hiyal insan bil haqiqah wa hiya nafsul insan wa dzatuh walakinnaha tusaf bi awsafin mukhtalifah. Nah, pengertian yang kedua inilah yang menggambarkan hakikat manusia. Yang wahia nafsul insan wa dzatuh, inilah esensi manusia. Nah, akan tetapi nafsu sebagai esensi manusia itu memiliki beberapa sifat yang berubah-ubah sifat itu. Mukhtalifatin bihasbi ikhtilafi ahwaliha, tergantung dengan kondisinya. Makanya nafsu manusia, qalbu manusia itu berubah terus. Tadi yang dalam hadis Nabi tadi disebutkan terbolak-balik gitu. Fa idza sakana tahtal amri wa zayalaha al-ittirabu bisababi mu'aradati syahawat sumiyan nafsul mutmainnah. Kalau nafsu manusia itu sakana, tenang, stabil dalam satu kondisi dan dia tidak zayala itu artinya faroko, meninggalkan. Apa yang meninggalkan? Al-ittirabu, dorongan untuk mengikuti nafsunya itu meninggalkan dirinya atau tidak ada pada dirinya karena dia menolak mu'aradah itu artinya menolak syahwatnya, maka itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Berarti nafsul mutmainnah itu artinya nafsu atau jiwa manusia, hati manusia yang stabil taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho kepada Allah dan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa kita semua. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah taala dalam keadaan kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa nafsu bil ma'nal awal la yutasawwar ruju'uhu ila Allah taala fa innahu mub'idatun anillah wa hiya min hizbis syaitan. Nah, nafsu dalam pengertian pertama tadi itu tidak akan kembali kepada Allah. Yang mazmumah, yang tercela di atas tadi, ada syahwah, ada kemarahan, yang seperti itu tidak akan kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah, yang kalimat irji'i ini, itu nafsu dalam pengertian yang kedua, khususnya an-nafsul mutmainnah. Wa idza lam yatim sukunuha walakinnaha sharat mudafi'atan lin-nafsi syahwaniyah wa mu'taridatan 'alaiha summiyat an-nafsul lawwamah. Kalau nafsu manusia itu tidak stabil, lam yatim sukunuha, artinya tidak sempurna sukun diamnya tidak sempurna, artinya masih tidak konsisten, tetapi dia sebenarnya menolak untuk melakukan kemaksiatan, menolak nafsu syahwaniyah, menolak syahwat dan melakukan resistensi, maka itu disebut dengan lawamah, an-nafsul lawamah. Kata lama yalumu itu artinya mencela, gitu. Nah, manusia itu kadang-kadang tidak bisa menolak, maksudnya kadang-kadang tergoda melakukan suatu keburukan, melakukan kemaksiatan, tetapi dalam dirinya pada prinsipnya dia menolak itu. Nah, li'annaha talumu sahibaha inda taqsirihi fi ibadati maulahu. Karena si pemilik hati ini ketika ia berada dalam kondisi taksir, dalam kondisi kurang gitu ya, minus dalam beribadah kepada Allah, dia sebenarnya mencela dirinya sendiri. Dia merasa menyesal gitu. Nah, inilah yang disebut dengan dalam ayat Al-Qur'an wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu jenis kedua. Wa in tarakatil i'tirad wa ad'anat wa ata'at li muqtada syahwat wa dawa'i syaitan sumiyat an-nafsul ammarah bisu. Kalau dia tidak lagi melakukan resistensi, tidak lagi menolak dorongan hawa nafsu, bahkan dia tunduk, ad'anat artinya tunduk, wa ata'at dan taat kepada hawa nafsunya dan kepada ajakan syaitan, maka inilah yang disebut dengan
an-nafsun al-ammaratu bisu. Jadi nafsu yang cenderung kepada keburukan gitu. Jadi yang istilah yang disebutnya adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an Yusuf alaihi salam au imra'atil aziz wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi ini digambarkan tentang Nabi Yusuf yang bisa menolak godaan dari istri penguasa Mesir waktu itu. Yang dalam cerita populer yang sering kita dengar ini beliau ini namanya Zulaikha itu. Nah, Nabi Yusuf mampu menolak godaan itu. Gitu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan wama ubarri'u nafsi. Aku berlepas diri dari hal yang seperti itu. Tapi sesungguhnya jiwa manusia itu kadang-kadang ammaratun bisu, bisa mengikuti hawa nafsunya. Dan itu semuanya terlindung dari para nabi-nabi Allah. Gitu. Nabi-nabi Allah mustahil memiliki sifat ammaratun bisu. Jadi itu pengertian yang kedua, nafsu jenis kedua yang memiliki 3 kategori. Yang pertama tadi nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul ammaratu bisu gitu. Nah, yang keempat, istilah yang keempat, wa aidun mustarakun manin mukhtalifatin dzakarnaha fi kitabil ilmi wal muta'alliq bi ghardina min jumlatiha ma'nayain. Kata akal juga sebenarnya mustarok, punya banyak makna. Tapi yang terkait dengan pembahasan kita sekarang ada 2. Jadi tidak kita jelaskan semua makna akal karena sudah kita jelaskan dalam kitabul ilmi. Nah, mudah-mudahan nanti kelas bahasa Arab dengan Ustadz Talkis akan sampai kepada pembahasan tentang akal. Di dalam kitabul ilmi itulah Al-Ghazali menjelaskan makna akal lebih luas gitu. Pada bagian ini dia hanya menjelaskan 2 hal. Yang pertama, anahu qad yutlaq wa yuradu bihi al-ilmu bi haqa'iqil umur. Wa yakunu ibaratan an sifatil ilmi alladhi mahalluhu al-qalbu. Pengertian yang pertama dari akal adalah ilmu itu sendiri. Artinya pengetahuan tentang esensi dari sesuatu. Ilmu itu kan artinya pengetahuan tentang esensi sesuatu. Nah, itu pengertian dari akal yang pertama. Pengertian dari akal yang kedua, wa qad yutlaqu wa yuradu bihi al-mudrik lil ulum. Sesuatu yang dapat menangkap ilmu. Jadi qalbu dalam pengertian yang kedua ini, aklu dalam pengertian yang kedua ini adalah alat untuk mengetahui ilmu. Alat untuk mempersepsi, alat untuk memahami. Fayakunu huwal qalbu. Maka dalam pengertian yang kedua inilah aklu artinya sinonim atau sama dengan qalbu gitu. Nah, ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, berarti sampai sejauh ini kita sudah mengenal 4 istilah. Istilah pertama tadi qalbu, istilah kedua tadi kemudian an-nafsu, kemudian ar-ruhu, kemudian al-aqlu. Masing-masing istilah ini punya makna ganda. Makna pertama berbeda-beda, tapi makna kedua dari istilah ini sebenarnya sama gitu. Mereka bersinonim gitu. Nah, jadi itu istilah yang perlu kita kenal untuk memahami qalbu. Saya pikir itu sudah setuju. Kalau di tempat saya sudah pukul 7.39. Barangkali sebelum kita lanjutkan, mungkin kita berhenti di sini dulu untuk barangkali ada komentar dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya persilahkan. Itu di chat ada pertanyaan, Mas Rafiq. Oh, oke. Ya betul Pak Duta, seperti lagu Agim, jagalah hati. Betul itu. Apa kantor dari majelis apa nih? Apa? Bagaimana baca ini? Apa? Itu yang apa contoh dari manusia jahil kepada hatinya sendiri dari Mbak Farihah.
Maaf kok ketikanya salah spellingnya maksudnya. Apa contoh dari manusia jahil kepada hatinya sendiri? Ya dia tidak tahu kenapa dia disebut kalau Imam Ghazali tadi kenapa hatinya cepat berubah gitu. Kenapa dia tidak taat kepada Allah gitu. Jadi artinya dia tidak mengenal penyebab kenapa hidayah Allah itu tidak nyampai ke dalam dirinya gitu. Kenapa ilmu Allah itu tidak masuk, tidak melekat di dalam dirinya. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya Imam Al-Ghazali akan menjelaskan itu asbab terhalangnya ilmu masuk ke dalam hati manusia. Pertama hati manusia itu kotor, hati manusia itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Ada juga salah satu faktor lainnya adalah karena dia belum dewasa, masih sobi. Sobi itu masih seorang bayi gitu. Ada juga karena ya dia tidak mencurahkan effort, tidak mencurahkan segenap tenaganya gitu untuk mencapai ilmu Allah, untuk mencapai hidayah Allah gitu. Ya, itu pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya. Saya sendiri belum sampai ke sana membacanya. Silahkan ada yang lain. Perbendaharaan kata-katanya, Brother Rafiq. Karena mudah-mudahan tadi sambil mencatat ya, karena beberapa hal juga saya ulangi. Sekali. Ya, banyak sekali. Jadi kita bisa mengartikan sendiri gitu. Ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bagian ini bisa kita kejar ini. Bayan junudil qalbi, penjelasan tentang tentara hati, the armies of the heart, gitu ya. Junudun jamak dari jundun. Qala Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Allah sendiri. Falillahi subhanahu fil qulub wal arwah wa ghairiha minal awalim junudun mujannadah. Allah menciptakan di dalam hati manusia, di dalam ruh manusia itu tentara-tentara, junudun mujannada. La ya'rifu haqiqataha wa tafsila adadiha illahu. Ya, yang tahu tentang hakikat, yang tahu tentang detail dari tentara-tentara Allah itu hanya Allah. Wahnanu al-an nusyiru ila ba'di junudil qalbi. Yang akan kita lakukan sekarang adalah hanya menjelaskan sebagian dari tentara-tentara Allah yang diciptakan untuk hati manusia itu. Fahuwallazi yata'allaqu bighardina, yang terkait dengan tujuan kita. Jadi Imam Al-Ghazali selalu begitu. Ini pembahasannya luas, tetapi kita akan fokus hanya pada bagian ini. Nah, kata Imam Al-Ghazali, hati manusia itu punya dua tentara. Walahu jundani. Jundun yuro bil absor wa jundun la yuro illa bil basoir. Tentara pertama, tentara yang observable with eyes, yang bisa dilihat oleh mata. Ini yuro itu kalimat pasif. Artinya bisa terlihat bil absor dengan pandangan manusia. Wa jundun la yuro illa bil absor. Yang kedua, tentara yang tidak terlihat illa bil basoir, kecuali dengan mata batin. Gitu. Jadi beda antara absor dengan basoir. Kalau pertama tadi bersifat fisikal, yang kedua ini tidak bersifat imaterial, tidak fisikal gitu. Dia tidak terlihat oleh mata secara fisik, tapi terlihat oleh mata batin. Wahwa fi hukmil maliki wal junudi fi hukmil khodami wal a'wan fahadha ma'nal jundi. Fa amma junduhu al musyahad bil ain fahuwa al yadu wal rijlu wal ainu wal udun wal lisan. Nah, ini kalimat ini pelan-pelan biar dapat mufradatnya. Tentang Allah yang bisa dilihat dengan mata itu al yad, yadun, tangan, al yadu, tangan, ar rijlu, kaki, al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu,
lisan, lidah, wasairul a'dha az-zahirah wal batinah, dan seluruh organ tubuh manusia yang terlihat maupun yang tidak terlihat, artinya yang ada di dalam fisik kita. Tuh. Fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi. Seluruhnya organ tubuh manusia itu adalah tentara-tentara hati atau pelayan-pelayan hati. Wa musakhkharatun lahu, dan ia tunduk kepada hati manusia. Fahuwal mutasarrif fiha wal muraddid laha. Hati manusialah yang menggerakkan organ-organ tubuh manusia. Wa qad khuliqat majbulatan ala ta'atil qalbi. Seluruh organ tubuh manusia itu diciptakan untuk taat kepada perintah hati manusia. La tastati'u lahu khilafan. Hati manusia tidak bisa fisik manusia, organ tubuh manusia, tentara-tentara itu tidak bisa menolak perintah dari kolbu. Wala alaihi tamarudan, dan dia tidak bisa memberontak. Fa idza amarul ain bil infitah infatahat. Kalau hati menyuruh mata manusia untuk terbuka, terbukalah. Wa idza amara rijla bil harakah, ketika hati menyuruh kaki untuk bergerak, taharrakat, maka bergeraklah kaki itu. Wa idza amara lisana bil kalami wa jazmil hukmi bihi takallam. Kalau hati manusia menyuruh lisan kita, lidah kita untuk bicara, maka lidah akan bicara. Wa kadza sairul a'dha. Demikianlah hal-hal yang lain atau organ-organ tubuh yang lain. A'dha itu jamak dari udwun, artinya organ tubuh atau anggota tubuh, anggota badan gitu. A'dha jamak dari udwun, sekali lagi. Wa tasakhurul a'dha wal hawas lil qalbi min wajhin tasakhurul malaikah lillahi ta'ala fa innahu majbulun ala ta'ah la yastati'una lahu khilafan bal la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tunduknya anggota tubuh manusia kepada hati sama seperti tunduknya para malaikat kepada Allah. Semuanya diciptakan untuk taat, tidak bisa khilaf, tidak bisa membangkang, tidak bisa menolak perintah Allah, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Wa innama yaftariqani fi syai'in wa huwa annal malaikata alaihimussalam alimatun bi ta'atiha wa imtithaliha wal ajfanu tuti'ul qalba fil infitah wal intibaq ala sabil taskhir wala khabra laha min nafsiha wa min ta'atiha lil qalbi. Oke, jadi itu yang pertama, tentara hati yang pertama yang bersifat fisikal. Nah, sekarang tentara hati yang kedua, dia bersifat non fisikal. Apa tentara hati manusia yang bersifat non fisikal? Yang pertama adalah asyahwah. Jadi kita itu punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu disebut oleh Al-Ghazali sebagai tentara dari hati manusia. Fa khuliqa fil qalbi minasyahawat ma ihtaja ilaihi. Di dalam diri manusia itu diciptakan syahwah yang ia butuhkan. Wa khuliqat al-a'dha'u allati hiya alatus syahwah. Dan untuk syahwat ini kemudian diciptakan anggota-anggota tubuh yang bisa melayaninya. Gitu. Faftaqara li ajli daf'il muhlikat ila jundain. Batinun wa huwal ghadab alladhi bihi yadfa' al muhlikat wa yantaqim bil a'dha wa zahirun wa huwal yad wa rajul alladhi bihi ma ya'mal bi muqtadal ghadab. Selain syahwat, tentara yang imaterial yang bersifat non fisikal yang kedua adalah al-ghadab, rasa marah. Gitu. Rasa marah itu atau amarah itu juga menjadi tentara hati manusia yang bisa digunakan ketika manusia membutuhkannya. Untuk apa?
Di antaranya untuk daf'ul muhlikat, untuk menolak hal-hal yang menghancurkan dirinya, atau untuk melawan musuh gitu. Jadi baik syahwat, baik ghadab itu sesuatu yang natural dan memiliki dua fungsi. Bisa jadi fungsi kebaikan, bisa jadi fungsi keburukan. Manusia kan kalau nggak punya syahwat, dia nggak bisa reproduksi dong gitu. Manusia kan punya keinginan gitu. Manusia juga ghadab, manusia juga punya marah. Kayak sekarang Nabi Muhammad dicaci, dicela gitu. Nah, al-ghadab itulah sebenarnya anugerah Allah yang harus kita manfaatkan dan kita salurkan dengan cara yang positif gitu. Tetapi juga al-ghadab, amarah itu bisa keluar dengan cara yang tidak positif gitu. Bisa dengan cara yang berlebihan gitu. Nah, jadi tentara yang kedua ada syahwat dan ada al-ghadab. Saya lompat ke sini. I'lam anna jundai al-ghadab wa syahwa qad yanqadi lil qalbi inqiyadan taman fayu'inuhu dzalika ala tariqihi alladhi yaslukuhu wa tahsun murafaqatuhu fi safar alladhi huwa bisadarihi wa qad yasta'siyani alaihi isti'sa bi baghin wa tamarrudin hatta yamlikahu wa stab'idahu wa fihi halakuhu wa inqita'u an safari alladhi bihi wusuluhu ila sa'adatil abad walil qalbi jundun akhar. Nah, tetapi manusia itu punya hati manusia punya tentara yang lain. Jundun akhar. Apa tentara yang lain? Tentara yang ketiga, wa huwa al-ilmu wal hikmah wat tafakkur kama sayati syarhuhu. Tentara yang ketiga adalah ilmu dan kebijaksanaan, knowledge and wisdom, dan tafakkur dan perenungan lah artinya. Wa haqqu ayyasta'ina bihadza al-jundi. Dan hati manusia itu harus minta tolong kepada tentara yang ketiga ini. Fa innahu hisbullah ta'ala 'alal jundain al-akharin. Karena dia hisbullah, tentara Allah untuk menaklukkan, untuk mengontrol, mengatur dua tentara yang lainnya. Fa innahuma qad yaltahiqani bihizbis syaiton. Karena kadang-kadang al-ghadab wasyahwa itu kadang-kadang mengikuti syaitan gitu. Fa inna tarkal isti'anah wasallatu ala nafsi jundal ghadab wasyahwa halaka yaqinan wa khasara khusranan mubina. Karena tidak minta tolong kepada tentara yang ketiga ini, kepada ilmu, hikmah, tafakur, itu dapat menyebabkan dirinya dikuasai oleh tentara marah, tentara ghadab, dan tentara syahwah. Akhirnya apa yang terjadi? Halaka yakinan. Pasti dia binasa. Halaka itu artinya binasa. Wa khasira khusranan mubina. Dan pasti dia mengalami kerugian yang nyata. Gitu. Wa dzalika halu aktsaril khalqi. Dan inilah kondisi kebanyakan manusia. Fa inna uqulahum sarat musakhkharah li syahawatihim fi istimbatil haili li qada'i syahwati. Kebanyakan hati manusia itu tunduk kepada hawa nafsunya. Tunduk kepada syahwatnya. Wa kana yanbaghi an takuna syahwah musakhkharah li uqulihim fi ma yaftaqir al-aqlu ilaihi. Padahal yang harusnya adalah sebaliknya. Syahwat manusia itu tunduk kepada ilmu, kepada hikmah, dan kepada tafakkur tadi itu. Nah, kemudian oleh Al-Ghazali dijelaskan dengan contoh. Contoh ini menarik sekali. Menurut saya ini yang paling menarik ini. Wa nahnu nuqarribu dzalika ila fahmika bi salasati amsilah. Kami dekatkan pernyataan teoritis di atas tadi kepada pemahamanmu gitu, wahai pembaca, dengan 3 contoh. Gitu. Dia sadar bahwa kalimat-kalimat teoritis itu tidak selalu dengan mudah dipahami. Supaya lebih mudah dipahami, maka dia buat contoh-contoh. Ini al-mithalul awal. Misal itu artinya contoh. Yang pertama. An-naqula masalu nafsil insan fi badanihi a'ni bin nafsi allati fa'al madhkura kama sali malikin fi madinatihi wa mamlakatihi.
contoh kolbu, contoh nafsu manusia tadi itu seperti diperumpamakan seperti seorang raja, kamathali malikin fi madinatihi, di kotanya, yang berkuasa di kotanya, au mamlakatihi, di kerajaannya. Jadi hati itu diibaratkan seperti seorang raja. Fa innal badan mamlakatun nafsi wa alamuha wa mustaqarruha wa madinatuha. Fisik manusia, jasad manusia itu kerajaannya, teritorinya. Wa jawarihuhu wa qawahu bimanzilatis sunna'i wal amala. Dan organ tubuh manusia dari telinga, mulut, kaki, tangan, semuanya itu seperti diibaratkan seperti as-sunna, para pekerja kasar, para labor, gitu ya. Amalah artinya labor. Wal quwwah al-aqiyah al-mufakkirah lahu kal musyir an-nasih wal wazir al-aqil. Dan daya fikir manusia, pikiran manusia itu diibaratkan seperti orang yang memberi nasihat. Dia berfungsi seperti para wazir, gitu, para menteri. Wasyahwah lahu al-abdi as-su'i yajlibu ta'am wal mirah ilal Madinah. Sementara syahwat manusia tadi, syahwat manusia, hawa nafsu, itu seperti budak yang tugasnya adalah mengumpulkan makanan dan membawa kesenangan ke dalam kota, ke dalam kerajaan. Nah, jadi ini struktur sosial masyarakat pada zaman itu ya. Ada raja, ada khalifah, ada sultan, ada wazir. Di zaman Al-Ghazali, khalifahnya ada namanya Al-Mustazhir. Al-Ghazali menulis buku judulnya Fadhaih Al-Batiniyah atau Al-Mustazhiriyah, buku yang ia persembahkan untuk khalifah yang ada di zamannya, Al-Mustazhir. Ada kemudian sultan, ada wazir yang sangat terkenal hidup di zaman Al-Ghazali itu namanya Nizam Al-Muluk, yang mendirikan Universitas Akademia Nizamiyah namanya. Nah, ada juga kelas masyarakat pekerja kasar, as-sunnah wal amalah. Kemudian ada juga para budak. Nah, jangan dibayangkan kayak zaman sekarang ya, sudah nggak ada budak lagi. Zaman itu tuh budak itu sesuatu yang umum, ada gitu. Bahkan dalam sejarah Islam ada dinasti para budak, namanya dinasti Mamluk. Yang jadi sultan, menjadi raja adalah para budak gitu. Tapi di zaman Al-Ghazali, fungsi para budak itu adalah tugasnya mengumpulkan, membawa makanan, disuruh oleh masternya, disuruh oleh pemiliknya untuk kamu kumpulkan makanan, membawa kesenangan. Nah, yang budak itulah yang tugasnya membawa kesenangan itu adalah syahwah. Wal ghadab wal hamiyah lahu ka sahibis syurtah. Kemudian tentara yang berupa amarah tadi itu diperankan, itu berfungsi seperti polisi. Seperti polisi. Sahibus syurtah artinya adalah polisi. Wal abdu al jalibu lil mirah kadzabun makarun khadda'un khabithun. Syahwah ini, syahwah tadi itu hawa nafsu yang dia sebut seperti budak tadi itu kadzab, dia pembohong. Jadi budak dalam kerajaan ini sifatnya pembohong. Makarun, dan suka membuat makar. Khadda'un, suka membuat tipu muslihat. Khabith, kotor. Nah, syahwat manusia itu kata Al-Ghazali, kadzab, pembohong, suka membuat makar, suka menipu dan kotor. Ya tamatsal bisuratin nasih, tetapi dia suka menyamar menjadi, berpura-pura menjadi penasehat. Syahwat manusia itu suka menampilkan diri seperti penasehat. Wa tahta nushi asyar al-ha'ir wasam al-qatil. Tetapi di balik nasihatnya itu ada keburukan yang besar dan ada racun yang membunuh. Wadaidanuhu wa'adatu munazi'atul wazir an-nasih fi ara'ihi wa tadbiratihi.
hatta innahu la yakhlu min munaza'atihi wa mu'aradati sa'atan. Dan kebiasaan si budak ini, kebiasaan si syahwat ini adalah membantah, melawan dari al-wazir. Kerjanya membantah wazir terus. Kalau wazir tadi apa? Wazir akal pikiran mengatakan A, maka budaknya akan mengatakan B. Gitu. Bahkan kata Al-Ghazali, tidak ada satu detik pun budak tidak melawan menteri. Pokoknya setiap kali menteri mengatakan sesuatu, budak juga akan mengatakan sesuatu yang lain. Jadi setiap saat ada pertarungan yang konstan antara budak dan menteri, atau antara akal pikiran, antara kolbu dan hawa nafsu. Gitu. Fakama annal waliya fi mamlakatihi idza kana mustaghniyan fi tabirati biwazirihi wa mustashiran lahu wa mu'ridan an isyarati hadzal abdil akhbith mustadilan bi isyaratihi fi anna sawab fi naqidi ra'yihi wa addaba sahiba sultati wa aslamahu li wazirihi wa ja'alahu mu'tamiran lahu wa muslitan min jihati ala hadzal abdi al khabith wa atba'ihi wa ansarihi hatta yakuna al abdu masusan la sa'isan wa ma'muran wa mudabiran la amiran lahu istaqoma amruhu bi baladihi wantazomal adlu bisababi. Kalau si raja ini mengikuti nasihat wazirnya, menterinya, dan mengabaikan nasihat budaknya, maka urusan negara itu akan aman. Istaqoma amru baladihi wantazomal adlu bisababi, maka keadilan akan tegak di negeri itu. Gitu. Kalau dia mengikuti nasihat wazirnya, kemudian dia mengatur, mendisiplinkan polisinya, gitu ya. Wa aslamahu lil wazir, dan polisi ini adaba itu mengadabkan, mengatur dengan baik. Sahibus syurtoh, polisi tadi apa? Amarahnya bisa dia kontrol dengan baik, dia manage dengan baik, dan urusan kepolisian ini dia serahkan kepada wazir, sehingga wazirlah yang mengaturnya, mengambil keputusan, berkuasa memanage segala sesuatu, maka urusan negaranya itu akan tegak dengan baik, akan lahirlah keadilan. Itu. Jadi itu parable, itu permisalan yang dibuat oleh Al-Ghazali. Dan ini juga yang penting, wa musallitan min jihati ala hadzal abdil khabith, dan dia bisa menundukkan si budak yang kotor, yang suka membuat tipu muslihat ini, sehingga si budak itu masusan itu artinya dipimpin. Si budak ini terpimpin, la saisan, bukan menjadi pemimpin. Jadi hawa nafsu itu dipimpin oleh akal, oleh kolbu, bukan yang memimpin manusia. Wa ma'muron, si budak ini itu diperintah, mudabbaron, yang diatur, la amiron mudabbiron, bukan menjadi amir, menjadi pemimpin yang mudabbir, yang memanage segala sesuatu. Fakadzalika nafsu mata ista'anat bil aqli wa adabatil hamiyah al-ghadabiyah wa salatat ala syahwa wa ista'anat bi ihdahuma al-ukhra. Maka begitu juga dengan nafsu manusia, kalau dia minta tolong dengan akal dan dia bisa mendidik amarahnya, wa adabatil hamiyah al-ghadabiyah wa salatat ala syahwa, dan bisa menundukkan hawa nafsu, dan wa ista'anat bi ihdahuma 'alal ukhra taratan bi an tuqallil martabatal ghadab wa ghalwa'ihi bi mukhalafati syahwa wa istidraji wa taratan bi qam'i syahwa wa qariha bi taslitil ghadab wal hamya 'alaiha wa taqbihi muqtadayatiha i'tadalat qawahu wa hasunat akhlaqu. Maka kalau dia bisa melakukan itu, maka akhlaknya akan menjadi mulia. Gitu. Hasunat dari wazan fa'ula yaqulu, hasuna yahsunu, menjadi baiklah, menjadi mulialah. Apa? Akhlaquha, akhlaknya. Wa man adala an hadhihi tariqah, tetapi barang siapa yang berpaling dari jalan ini,
kana kaman qala Allah Ta'ala fi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang berpaling dari jalan ini itu seperti orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, tahukah engkau wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah membuat dia tersesat. Allah membiarkan dia tersesat. Itu kalau orang menjadikan hawa nafsu, menjadikan budak sebagai pemimpin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sampai sini, sampai bagian ini sebelum kita akhiri. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Wa qala azza wa jalla fi ma nahan nafsa 'anil hawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang takut kepada maqam Rabb-nya, kepada kedudukan Allah dan melarang mengendalikan nafsunya dari hawa, maka jannahlah, surgalah al-ma'wa, tempat dia kembali. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf agak panjang dan monolog. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang ingin memberikan komentar. Kalau bertanya, kalau saya mampu saya jawab. Kalau tidak, silahkan kita saling sharing satu sama lain. Terima kasih. Bagus. Di komentarnya. Alhamdulillah. Ya, tadi saya sebutkan di awal bahwa kitab Ajaibil Qalbi ini menurut sebagian peneliti itu bab yang paling penting di antara 39 bab lainnya dari Al-Ghazali. Karena ya dia menggambarkan tentang corak epistemologi Al-Ghazali gitu. Dan yang paling tebal di antara yang lain. Silahkan kalau ada, barangkali kalau tidak ada bisa kita akhiri. Assalamualaikum Mas Rafiq, mau tanya Mas Rafiq. Silakan Mas Ridho. Itu tadi hawa itu asal katanya dari apa ya? Kayaknya hawa itu sama syahwat ya? Hawa Yahwi, itu artinya berkeinginan gitu. Oh, desire berarti ya? Desire gitu. Kalau hawa sih bisa artinya mana asalnya bisa netral, walaupun al-isti'mal al-ghalib ke penggunaannya yang paling umum adalah bermakna negatif gitu hawa. Tapi kalau syahwah juga begitu kan? Syahwah itu bisa bermakna negatif, bisa bermakna netral gitu. Keinginan kita untuk sesuatu itu disebut syahwah juga kan? Makanya kata Al-Ghazali, syahwah itu harus dikendalikan supaya tersalurkan dengan jalan yang baik gitu. Nature-nya sendiri itu netral, tapi bisa kalau harm ourselves jadi su'u ya, amaratul bisu. Kalau bagus digunakan, jadi dia sebenarnya netral gitu ya. Allah menciptakan itu desire, satu lagi tadi apa? Ghadab. Ghadab itu kayak emotion kali ya. Emosi ya. Emosi, oke, ghadab. Nah, ini teori yang banyak diulang karena di dalam kitab akhlak juga dia menyebutkan tentang syahwah, ghadab, ilmu dan hikmah gitu Mas Ridho. Bedanya ilmu sama hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Knowing the reason gitu ya. Kalau ilmu itu kan comprehension. Jadi rumit epistemologi. Ya, ini hemat saya memang perlu kita lebih banyak elaborasi. Kata-kata hikmah dalam Al-Quran itu maknanya sangat dalam. Kadang-kadang juga bisa bermakna hadis Nabi itu kalau dalam Al-Quran. Tapi secara umum kalau kata hikmah digunakan artinya adalah kebijaksanaan menggunakan ilmu gitu. Kalau ilmu itu artinya kemampuan kita untuk kemampuan kognitif lah gitu.
tapi hikmah kemampuan menggunakannya dengan baik gitu. Nah, banyak orang yang berilmu tetapi tidak berhikmah gitu. Makanya Allah itu selalu meletakkan alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Misalnya apa? Dia studi Islam lah di Amerika. Dia tahu banyak hal. Kemudian yang dia sampaikan ke masyarakat itu sesuatu yang membuat gaduh gitu. Sesuatu yang kontraproduktif. Misalnya dia bercerita tentang tren revisionisme di dalam kesarjanaan di Amerika. Bagi dia ini sesuatu yang novel, sesuatu yang baru, publik akademia di Indonesia belum tahu, belum baca gitu. Dia transfer wacana tentang revisionisme tadi ke publik di Indonesia. Nah, itu ilmu tetapi tidak hikmah gitu. Itu contohnya Mas Ridho. Ini ya, the proper usage gitu ya. Ya. Proper use, okay. Perlu ya, ini experience begitu. Intuition, experience knowing the context. Ya. Makanya itu ada ayatnya kan ya, Mas Rafiq, yang barang siapa Allah berikan hikmah, Allah mengutamakan ada ayatnya kalau nggak salah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah beri hikmah pada dirinya, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak, khairan katsira. Yaitu mudah-mudahan jadi doa kita semua. Kita berdoa bukan hanya minta diberi ilmu, tapi juga diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmah. Berarti hikmah itu kayak wisdomnya dari ilmu itu sendiri dalam kita menerapkan ilmu itu. Iya, Mbak Wahyu. Jadi ilmu kayak data capture seluruh information itu ilmu, tapi how to use it itu hikmah Ya. To get most benefit. Ya. Gitu. Ada yang angkat tangan, Pak Duta, silakan Pak Duta. Assalamualaikum Mas Rafiq. Waalaikumsalam. Selalu kita mengatakan suatu kejadian pasti ada hikmahnya itu. Seperti COVID ini hikmahnya ada apa, kita kumpul keluarga, ada segala macam. Ada korelasinya dengan yang tadi disebutkan hikmah ini? Ya, jadi kan hikmah itu salah satu atribut, salah satu sifat Allah, hakimun. Allah melakukan sesuatu selalu secara bijaksana, secara wise, dan selalu membawa kemaslahatan bagi manusia. Nah, manusia itu juga dituntut at-takhalluq bi akhlaqillah. Manusia itu juga dituntut oleh Allah untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Gitu. Jadi kalau Allah punya sifat hikmah, maka manusia juga harus punya sifat hikmah. Gitu. Menjadi seorang hakim, menjadi seorang yang bijaksana. Gitu. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, selalu membawa kemaslahatan bagi orang lain. Gitu. Nah, di dalam pembahasan teologi, dalam pembahasan ilmu kalam, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada keburukan yang bisa dinisbahkan kepada Allah. Gitu. Dan kalau ada sesuatu keburukan itu tidak murni keburukan. Jadi there is no such a thing as pure evil. Gitu. Tidak ada yang disebut dengan murni keburukan. Tidak ada yang disebut dengan asyar al-mahab. Gitu. Misalnya gini, terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi banjir bandang, terjadi gunung meletus. Bagi sebagian kita ketika melihatnya secara sepintas itu akan terlihat seperti evil, seperti keburukan gitu. Tetapi sebenarnya tidak ada keburukan yang bersifat mutlak. Di baliknya pasti ada kebaikan untuk manusia gitu. Kebaikan itu bisa bermakna sebagai teguran agar manusia semakin dekat kepada Allah, semakin mengikuti syariat Allah. Itu disebut dengan konsep at-taufiq. Kebijakan Allah memberikan sesuatu kepada manusia yang membawa manusia itu kembali ke jalan Allah. Itu disebut dengan at-taufiq. Taufik sendiri artinya kesesuaian, artinya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi itu keburukan, tetapi maknanya kebaikan di jangka panjang.
Nah, itu disebut dengan konsep iwad, konsep kompensasi. Hari ini kita suffering nih. Kita misalnya berbisnis mengalami kerugian gitu. Bangkrut kita. Hari ini itu kita lihat sebagai evil, tapi hikmahnya ada di kemudian hari, di jangka panjang. Itu yang disebut dengan konsep iwad. Dan iwad itu kompensasi pengganti dari Allah itu tidak selalu di dunia. Kadang-kadang jauh ke belakang gitu. Kadang-kadang bisa kita ambil di akhirat gitu. Dan semua hal yang terjadi itu pasti gitu. Tidak terlepas dari konsep taufik dan konsep iwad itu. Saya pernah menyebut dalam kajian kita tentang karena itu di masyarakat kita, karena itu di masyarakat kita ada tradisi apapun kejadian selalu dilihat ada untung ya gitu. Meninggal udah kecelakaan, untung jasadnya masih utuh gitu. Selalu beruntung gitu. Apa begitu ya? Ya betul. Itu sebenarnya itu sesuai dengan sunnah Nabi itu, Pak. Kata Nabi kan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh luar biasa perkaranya umat Islam. Setiap hal yang terjadi pada dirinya itu khair. Idza asobathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau seorang mukmin itu ditimpa atau menerima kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh keburukan, ditimpa oleh musibah, dia bersabar. Dan itu juga menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi hidup manusia itu hanya antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kalau sedang menerima musibah, kebaikannya yang akan datang. Jangka panjang. Itu tadi yang disebut dengan konsep kompensasi. Konsep iwad. Itu. Semua hal, saya pernah bercerita tentang pertanyaan saudara kita Black American. Kenapa Allah Tuhan membiarkan kita mengalami suffering selama ratusan tahun? Kita diperbudak. Kenapa Allah membiarkan kita diperbudak? Gitu. Saudara-saudara kita dilincing, kan? Mengapa Allah membiarkan sampai hari ini kita masih mengalami diskriminasi di publik di Amerika ini? Itu orang Black American sampai mengajukan pertanyaan teologis loh itu. Maka yang menjawab juga seorang syekh, seorang teologian juga, seorang pemikir Muslim, Sherman Jackson, dia menjelaskan dengan konsep tadi taufik iwad. Taufik tadi Allah menginginkan kita supaya dekat dengan Allah, dengan dirinya, atau Allah menginginkan kebaikan di masa yang akan datang. Mungkin kebaikan itu tidak dirasakan oleh orang yang diculik dari pantai barat Afrika, tetapi dirasakan oleh anak keturunannya, oleh anak cucunya ratusan tahun kemudian. Atau kalau tidak dirasakan di dunia, maka ia rasakan di akhirat. Gitu. Makanya semua yang Allah berikan kepada kita itu selalu mengandung kebaikan. Tuh. Pertanyaan kedua, Mas Rafiq, maaf. Mungkin tadi saya terlewat. Tadi ada disebut kalbun rohani, kalbun jasmani. Ya, pertanyaannya apa, Pak Duta? Bisa tolong jelaskan lagi, sebab kalbu itu kan rohani sebenarnya, ya? Oh ya, ya kalbu itu maknanya bisa jasmani, Pak. Jasmani itu artinya hati itu paru-paru ya. Yang sebelah kiri itu paru-paru ya, Pak ya, semuanya ya. Jantung. Hati itu jantung. Ya, jadi jantung. Kalau dalam pengertian yang pertama, kolbu dalam pengertian yang pertama itu artinya jantung, organ yang terletak berbentuk seperti sanubari tadi itu, terletak di sebelah kiri manusia dan mempunyai rongga. Itu. Nah, itu yang bersifat jasmani. Kalau yang bersifat rohani tadi, kolbu yang sifat rohani itu dia sebagai alat untuk mengetahui sesuatu, mempersepsi sesuatu, menerima ilmu, menyimpan ilmu, gitu. Maka ini yang perlu kita tegaskan bahwa dalam Islam itu fungsi kolbu itu tidak hanya bersifat afektif, tetapi juga bersifat kognitif, gitu. Bukan hanya merasakan, tapi juga mengetahui, gitu. Nah, intinya adalah kolbu itu adalah panglima dari segala sesuatu. Nah, ini yang menjadi concern banyak pemikir di dunia modern gitu ya.
kalbu itu tidak memerankan fungsinya dengan baik. Jadi oleh kebanyakan kita, kolbu itu sudah disingkirkan, gitu. Padahal dalam peradaban Islam, dalam tradisi Islam pramodern, kolbu itu justru segala-galanya, gitu. Dia yang merasakan, dia yang mengetahui, dia yang menyimpan ilmu, dia yang menangkap hidayah, gitu. Jadi makanya ada seorang pemikir yang menyebut bahwa pengetahuan yang Islami itu bersifat psikologis, gitu ya. Dia bilang psychoepistemology. Jadi pengetahuan yang berdasarkan psikologis karena melibatkan untuk menangkap ilmu itu melibatkan peran hati, gitu. Bukan semata-mata menggunakan mind, menggunakan pikiran rasional semata, gitu. Baik, terima kasih Mas Rafiq. Ya, demikian Pak Duta, mudah-mudahan menjawab. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Kita sudah berlangsung, pengajiannya sudah hampir 2 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita kembali ke Kitabul Ilmi, Kitab Ihya Ulumuddin bersama Ustadz Talqis. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafiq.